telah terjadi kecelakaan di sebuah pabrik besi. Detik-detik sebelum besi-besi itu jatuh, Noh Mujin sempat terpaku di tempat, gak bisa gerak sama sekali. Dia melihat cahaya putih, serasa masuk alam lain. Saat kesadarannya kembali, besi-besi itu telah berjatuhan. Ajaibnya, tak satu pun mengenai dirinya. Noh Mujin adalah seorang pengacara ketenaga kerjaan. Kesehariannya mampir ke pabrik-pabrik. Ia mencari kesalahan dari perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan ketenaga kerjaan maupun keselamatan kerja karyawan, lalu menerima amplop sebagai penutup mulut. Usai mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa itu, Noh Mujin mendapati dirinya jadi aneh. Dia melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata orang biasa. Meskipun dokter menyatakan kondisinya normal, tetap saja kemana ia pergi, arwah itu terus mengikutinya. Pacar adik ipar adalah seorang YouTuber. Merasa cerita arwah ini cukup menarik untuk dijadikan konten video. Dengan sigap, dia mengeluarkan HP dan merekam momen Noh Mujin berbicara dengan arwah. Flashback memori. Yi Minwook adalah siswa lulusan SMK Teknik. Dapat referensi magang di pabrik besi. Dijanjikan dapat gaji, mes, serta kontrak kerja permanen. Baru hari pertama kerja, tanpa dibimbing atau diberi training, Minwook harus terjun mengurus mesin. Jika mesin itu rusak, dia diharuskan masuk ke dalam untuk mengecek. Mesin harus tetap menyala. Minwook rasa ini cukup bahaya. Tapi tentu saja tak ada yang peduli dengan kata-katanya. Ia disuruh kerja non-stop. Makanan pabrik juga tak bergizi. Bahkan hari libur tetap disuruh kerja. Minwook tak berani cerita ke ibu. Hari-hari dilewatinya bersama Nimal, kawan sekamar. Hingga malam itu, peristiwa tragis pun terjadi. Memori terhenti sampai di situ. Ketika kembali tersadar, Noh Mujin menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan pabrik besi itu. Mereka pun kembali ke sana. Kali ini, si YouTuber menyamar sebagai pelamar. Dia menaruh HP di kocek siap-siap buat ngerekam. Menemui teman sekamar Minwook. Namun Nimal adalah karyawan ilegal. Takut kehilangan kerja dan kena deportasi, dia memilih untuk bungkam saat ditanya tentang kejadian malam itu. Tak lama kemudian, penyamaran si YouTuber pun ketahuan. Si bos langsung panggil polisi. Terjadilah adu mulut Noh Mujin dengan mereka. Namun saat si bos bersikeras Minwook mati karena ulah sendiri. Bekerja sendiri di luar jam kerja tanpa perintah atasan. Perusahaan tak tahu sama sekali. Nimal tak bisa lagi menahan emosi. Dia akhirnya buka cerita. Rupanya malam itu, Minwook yang sudah mau istirahat tetap disuruh perbaiki mesin. Saat itu ramai orang lagi lembur. Padahal lewat pukul 12 malam adalah hari libur nasional. Naasnya, Minwook mengalami kecelakaan. Badannya nyangkut di mesin tak bisa keluar. Dia merintih kesakitan. Nimal minta tolong si anak bos panggilkan ambulans. Namun kata si bos, perusahaan akan didenda karena anak magang kerja sampai malam. Apalagi ini sudah masuk hari libur. Tak boleh panggil ambulans. Semua pekerja disuruh pulang dan harus tutup mulut. Mereka rekayasa laporan jam kerja. Disetting sedemikian rupa agar terlihat murni kesalahan Minwook sendiri. Dengan begitu, perusahaan tak perlu bayar denda. Dan setelah menunggu Minwook meninggal, baru pura-pura panggil ambulans. Dengan begini perusahaan gak dituntut bayar biaya pengobatannya. Tapi mereka tak menyangka bahwa Nimal menyimpan rekaman dari malam itu. Di sini nonton rekap ingin berpesan kepada semua anak magang maupun fresh graduate. Jangan pernah takut untuk menolak jika dapat perintah atasan yang tak wajar. Keselamatan diri harus selalu diutamakan. Selesai kasus Minwook, Noh Mujin kembali mengalami kecelakaan. Kali ini dia akan diikuti arwah wanita.